Selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Jadi hari ini kalau kalian lihat di YouTube, terlihat ya, gue berdua doang sama Fedrian. Masih berdua. Dan hari ini pembahasannya tentang short animasi ya, Pet ya? Iya, animasi. Short animasi 12 menit yang bikin kelabu. Iya sih benar. Bener gak sih? Lu nonton kan? Nonton. Jadi kita akan membahas If Anything Happen I Love You. Jadi di Netflix 12 menit, tapi kita bukan hanya ngebahas filmnya, tapi ternyata ada backstory-nya ya, Pat? Ada. Atau bisa dibilang film ini itu terinspirasi dari kejadian gitu. Tapi kejadian yang mana nyatanya kita nggak tahu. Jadi Fedian ada beberapa kejadian ya. Ada 3 ya. Ada 3 dan kita akan kupas semua di balik film If Anything Happen I Love You. Oke, jadi jangan kemana-mana. Stop senyum-senyum. Jadi lupa gue ngomongin kita. Pasang kacamata konspirasinya, tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Nah, apa kabarnya para pendengar? 2 episode terakhir ya, Fet? Sebelum kita take a break sebulan. Asik. Oh, 2 episode ke depan nih. 2 episode ke depan. Kasih tahu aja nih. Kasih tahu aja lah, apa. Oke. Khusus untuk minggu depan. Lu mencium bau apa? Cium bau apa sih? Bau bawang. Oh iya. Gila. Sorry. Kayaknya gue dipancing dah. Dia sudah udah pengen ngeluarin jokes ini dah kayaknya dah. Iya, gue udah dipancing gue. Kita akan berwibu-wibu ria ya. Mantap. Kita akan 2 tahun nih gue nunggu nih. Iya. Lu ngasih tahu gue itu dari season 1. Iya. Ya, Attack on Titan. Sejujurnya gue malah tahu dari Faris sih sebenarnya. Iya, waktu SMA. Iya kan? Cuma mulai nonton itu pas gue kuliah. Itu lu ngasih tau gue pas season 1 dan season 2 nya running. Jadi kita harus nungguin seminggu sekali. Iya. Benar. Gitu. Season 3 kita nungguin dan untung season 4 ya, terakhir. Dari season 1 ke season 2 jedanya lama banget loh Bim padahal. Iya, lama. Kita untung juga sih, cuma beda seminggu 2 minggu ya. Tahu keluar ya? Langsung keluar. Iya kan? Iya. Itu lu ngasih tahu gue dan langsung gue tonton Attack on Titan. Tapi kita nggak cuma ngebahas apanya ya, seriesnya. Mungkin kita akan ngebahas Attack on Titan ini mirip sama kejadian nyata gitu cuy. Jadi mirip sama antara Nazi dan Yahudi. Ada mirip dengan banyak banget tokoh-tokoh dan kejadian-kejadian yang diambil dari film Attack on Titan ini gitu. Nanti mungkin akan bareng Bagas. Oke. Biar bau bawang sih. Canda guys, gue juga wibu nih, gue nonton kan. Bukannya ngatai. Oke. Dan sebelum masuk If Anything Happen I Love You, gue mau ngasih tahu ya buat kalian yang belum tahu dan atau mungkin yang udah tahu mungkin sedikit bosan. Untuk episode yang mana namanya 9/11 gitu ya. Untuk fullnya kalian bisa dengerin di Karya Karsa. Dan kemungkinan besar episode penutupnya Take a Break-nya. Nah, Take a Break-nya itu kita bakal ngebahas konspirasi yang berat banget. Ya. Dan jangan kasih tau dulu. Iya, jangan kasih tau. Kemungkinan besar ya, itu mungkin durasinya akan sejam lebih sih pasti. Karena pasti akan sejam lebih. 4 host bakal berkumpul. Iya, 4 host bakal berkumpul dan kita benar-benar akan ngupas teori konspirasi ini yang gila banget. Iya sih. Kita udah mulai research mah dari bulan lalu ya. Iya. Kita dari bulan lalu ya, setahun lalu ya kan. Idenya sih. Tapi kita udah benar-benar tahu ini, kasus ini udah viral banget, kasus ini sangat konspirasi banget. Jadi ada 3 dan bla bla bla. Ada 3 pokoknya. Tapi kayaknya kemungkinan yang kita ambil tuh 2 nih, masih kita bingung nih kasus mana yang mau kita ambil. Ya mungkin nanti ya. Iya, nanti mau kasih tahu apa enggak? Nanti aja lah. Tapi nanti kalau kita tahu, nanti kalau kita kasih tahu bakal kita kasih tahu juga Bim ya. Buat mereka mungkin ada pertanyaan gitu. Oh iya, pasti. Lu pasti bakal gue kasih tahu. Jadi nanti pertanyaannya mungkin bisa kita bahas gitu. Oke. Berarti episode ini keluar besoknya lah, mungkin Jumatnya gue bakal lempar pertanyaan ya. Harusnya kita udah keluar tuh. Oke, keren banget. Pokoknya tungguin aja episode terakhir Opini Tengah Malam di 2020 dan 2021. Semoga akan lebih bagus karena gue ada konsep baru, Gue pengen ada konsep baru, interview orang, lebih nanya tentang film kesukaan mereka.
Boleh, gitu. boleh. Dan itu mungkin akan tayang minggu depan gitu. Oke. Sudah cukup basa-basinya dan kita akan bahas If Anything Happen I Love You gitu. Dan dari lu nih Fat, gimana filmnya? Aduh, ini gue sebenarnya paling gak suka sih nonton film sedih sih, jujur. Tapi yaudah gue coba sih. Emang dari awal dibuka ini animasinya udah sedih ya. Sangat-sangat. Menurut lu animasinya oke nggak? Oke sih kalau menurut gue sih. Nggak perlu ribet-ribet ya, nggak perlu kayak Inside Out yang 3D. Cuma jatuhnya apa ya, 2D. 2D nih. Transisinya keren tapi. Iya. Iya kan? Kayak ini tuh nggak sih lu gambar yang lu beli di abang-abang tuh 1.000 yang kayak yang kayak kertas lu deret gitu. Tahu gak sih? Pernah. Mirip sih kayak gitu. Cuma lebih bagus aja. Menurut gua ini salah satu short movie yang gua pengen tidur, gue mager bingung nonton apa 12 menit gue coba dan nyata sedih banget gitu. Dan gue rekomendasi ke Ferdin, gue tahu sih bukan genre lu banget ya, tapi lo nonton sampai habis? Nonton. Ketebak apanya? Ceritanya? Jalan ceritanya sih ketebak sih, cuma penggambarannya aja gue nggak ketebak sih dari scene ini scene itu gitu. Dan itu langsung gue nyari ini based on true story atau enggak. Itu langsung gue cari Fat, karena menurut gue ceritanya tuh terlalu real banget. Terlalu kayak mengambil suatu isu yang ada di sana, Amerika banget lah ibaratnya. Dan itu yang ngebuat gue, wah ini bertanya-tanya ini kisah nyata apa enggak gitu. Dan hasilnya itu ya diambil dari peristiwa nyata, tapi kita nggak bisa tahu gitu. Dan ini didirect sama Will McCormack. Dan yang gue suka dari short movie ini tuh lagunya juga enak sih Fat. Jadi buat kalian yang nggak tahu judul lagunya tuh masalah King Princess 1950. Lagu tahun 1950. Kagak judulnya. Kayaknya. Apa mungkin itu yang menggambarkan? Enggak, tapi lagunya benar-benar relatable juga sih sama filmnya. Jadi oke banget sih. Jadi nih 3 kasus penembakan dengan korban terbanyak. Nah kurang lebih ini ada apa ya, mungkin ya prediksi atau mungkin bisa dibilang 3 kasus yang kemungkinan besar diambil dari film ini gitu. Walaupun sebenarnya nggak menggambarkan sih, ini kayak nggak satu peristiwa khusus gitu. Cuma penembakan aja. Tapi menurut gue ini diambil dari peristiwa khusus, Fat. Karena ini gue nggak tahu ya, gue baca di IMDb. Yang pertama itu screeningnya, premiernya Netflix itu ngundang para orang tua korban. Orang tua korban yang kena terdampak itu diundang untuk screening short movie ini. Dan ya pasti kan berarti kan dari salah satu peristiwa ya. Walaupun gue sebenarnya udah ada satu peristiwa yang ada di kepala gue dan gue yakin itu sih gitu. Dan yang kedua ini tuh dirilis di Hari Anak Internasional. Ya kan gitu. Jadi itu ya sedikit apa ya, fakta-fakta lah dari If Anything Happen I Love You. Nah yang pertama itu dari penembakan di Menara U2 1966. Nah jadi ini pada tanggal 1 Agustus 1966 mantan penembak G2 Marinir Charles Whitman melepaskan malapetaka di kampus Universitas Texas di Austin. Nah Whitman ini menempatkan dirinya di dek pengamatan di bagian paling atas menara, yang adalah tempat yang tepat bagi seorang penembak G2 untuk memilih targetnya. Jadi dia tuh kayak naik gitu. Iya. Di atas gedung terus penembak, bener-bener penembak gitu cuy. Terus nembakin mungkin itu mahasiswa apa tuh? Iya mahasiswa lah, kan universitas ya. Iya situ udah anjing ya. Dia ngebunuh 14 orang dan melukai 31 lainnya. Nah katanya si perilaku Whitman ini disebabkan oleh tumor yang ditemukan di otaknya, Fer. Jadi menurut gue itu klise ya. Menurut gue ini mah terencana banget anjir. Ini mah kayak kebanyakan main game atau emang stres gitu loh. Bener-bener sampai gila itu mah. Pakai scoop lah, nggak mungkin ya nggak pakai scoop. Itu mah udah niat itu mah, pengen nembak-nembak. Iya. Dan mungkin selanjutnya ini ada penembakan di Virginia Tech 2007 nih. Jadi di Virginia ini paling banyak deh makan korban dalam kejadian itu. Penembakan di Amerika Serikat kan ada beberapa tuh. Ini paling banyak korbannya nih Bim. Tahu gue. Kita bacain dulu nih. Jadi di Virginia Institute
Penn State University di Blacksburg, Virginia diserang pada 16 April 2007. Siswa senior Cho Seung-hui membunuh 32 orang dan melukai 17 orang lainnya dalam 2 serangan di satu asrama dan di gedung Sains dan Mekanik. Gitu. Si Cho ini sebelumnya didiagnosis menderita gangguan kecemasan parah. Apa ya sih namanya? Anxiety disorder ya. Kalau gue nggak salah ya. Di antara rekaman yang dia kirim secara pribadi ke NBC News, Cho mengungkapkan kebencian pada orang kaya, membandingkan dirinya dengan Jesus, dan menjelaskan bahwa dia dipaksa melakukan penembakan massal karena suara-suara di kepalanya. Cho akhirnya bunuh diri setelah penembakan tersebut. Ya kurang lebih itu kejadian kedua yang kemungkinan mirip sama If Anything Happen I Love You. Masih kurang mirip lah menurut gue untuk ini. Kurang ya. Masih kurang lah. Tapi cukup gila. Dia nembak 32 orang. Iya loh. Matinya 32 orang meninggal, 17-nya luka-luka. Gangguan jiwa katanya. Nah, lanjutnya ini sih menurut gua. Ini yang menurut gua paling sangat relatable, paling sangat memungkinkan dan paling sangat diambil dari kisah ini. Yaitu penembakan di Marjory Stoneman High School 2018. Nah, pada Februari 2018, seorang pria bersenjata melepaskan tembakan dengan senapan semi otomatis di sekolah menengah Marjory Stoneman Douglas di Parkland, Florida, menewaskan 17 orang dan melukai 17 orang lainnya. Penembakan diidentifikasi sebagai Nicola Cruz, siswa yang dikeluarkan dari sekolah Marjory Stoneman. Setelah itu, Cruz melarikan diri dari tempat kejadian dengan berjalan kaki dan berbaur dengan siswa lainnya. Gokil nih orang. Ia ditangkap tanpa insiden sekitar 1 jam kemudian. Ya, menurut gue ini karena kenapa? Karena dia masih siswa, Fet. Karena kan kalau seandainya di apa ya? Kisah nyatanya ya. Di kisah nyatanya di filmnya, short movie-nya itu dia juga masih bocil kan. Jadi ya menurut gue ini salah satu peristiwa yang paling relatable sih. Sama animasinya. Tapi menurut lu gimana? Karena kan ini siswa yang di DO kan, balik ke sekolah nembakin. Nah, itu yang buat gue kayaknya kasus ini deh. Kan kalau di short movie-nya ya udahlah spoiler aja ya. Dia emang di sekolah kan. Dan akhirnya meninggal. Sebelum meninggal SMS dulu, dan itu jadi SMS-nya jadi judul filmnya. Gitu. Dan cuma dikasih taunya tuh dikasih bendera Amerika Serikat doang ya. Iya, dia nggak menggambarkan jelas spesifik tentang kejadiannya. Tahunnya berapa nggak dikasih tahu, di sekolahnya apa tuh juga. Yes, betul banget. Nah, tapi buat lu nih Fat, gue mau nanya, lu tahu nggak sih bayangannya itu sebenarnya jadi apa maksudnya? Nah, ini nih menurut gue juga animasinya, emang gue pengen ngomong kayak ini animasi berat kayaknya. Kenapa? Gue nonton jujur sih ada yang kayak scene ini gue ada yang nggak tahu sih, jujur aja maknanya. Tapi kalau dari gue pribadi nih, mungkin pandangan gue ya terhadap animasinya yang hitam itu, bayangan hitamnya itu lebih ke apa ya, menggambarkan dia waktu dulu happy. Dia waktu dulu. Makanya kan bayangannya kayak ayolah happy lagi kayak gini gitu. Yang kayak waktu anaknya bisa. Mau ciuman ditahan di ini. Itu kayak menggambarkan kisah flashbacknya mereka. Waktu mereka masih happy banget waktu ada anaknya. Makanya kan di come on gitu. Kalau gue nangkepnya malah ketakutannya sih. Cuma bisa juga sih emang masa lalu. Iya, ketakutannya ya. Emang ada ini gak sih? Ada artinya gak sih? Lu baca atau lu nonton gitu? Kayak itu apa? Bayangannya? Nggak ada ya? Belum tahu ya? Belum. Kayak misalkan sutradaranya ngomong gitu. Nggak. Tapi cuma itu menurut gue sih salah satu yang menggambarkan paling kuat dan paling bermakna aja sih. Itu bayangannya juga cukup oke, yang pas ketika anaknya mau cabut ke sekolah kan nahan-nahan kan. Iya. Jadi juga, ya mungkin bisa bilang cerita flashback, cerita masa lalunya, atau mungkin ketakutannya gitu jadi satu di situ gitu. Cukup oke sih. Cukup sangat-sangat menurut gue 12 menit ini tuh jadi salah satu campaign Netflix dalam memerangi isu di Amerika. Iya, karena memang di Amerika gue lihat statistiknya juga yang mati gara-gara kasus menembakkan juga banyak tuh. Berapa nih Fat? Di sini ada, wah gila banyak banget sih. Iya. Ini paling banyak nih di antara negara-negara lainnya. Karena senjata di sana bebas. Iya. Dan ada fakta unik lagi tuh dari statistiknya. Jadi katanya
dari 100 orang warga Amerika ditemukan 120 senjata. Jadi banyakkan senjatanya. Jadi misalkan dibanding warganya. Satu orang megang 2 gitu. Harusnya satu orang satu ya? Ya nggak harus gitu sih. Cuma unik aja gitu kan. Iya. Satu orang bisa megang banyak gitu. Tapi menurut lu perlu nggak sih senjata itu dilegalkan? Nah ini gue nggak tahu juga ya. Lu pribadi? Gue pribadi. Kalau menurut gue enggak sih, di Indonesia sih enggak sih. Gue nggak kebayang begal udah bukan pakai celurit lagi. Pakai senjata ya. Iyalah, Indonesia tuh belum bisa lah ibaratnya dibebaskan secara bebasnya gitu. Karena jadinya orang bisa menggunakan senjata itu bukan sebagai membela diri. Iya, banyak sih buat ngancem juga. Kalau lihat di Lambe Tura tuh, apa? Di tol biasa kan, dalam mobil buka kaca. Iya. Set aja. Lalu mau ditembak bos. Oh ya, gue bacain dulu nih kronologi dari Major Stoneman-nya nih ya. Jadi lu deh gantian lah. Nih mungkin secara singkat aja Fat. Secara singkatnya yang kemungkinan besar nih diduga sih dari sini nih. Jadi jam 2.19 siang nih Nicola Cruz tersangkanya nih 19 tahun datang ke Marjorie Stone dengan Uber. Asik. Ke Uber ya. Kalau jadi Ubernya gue bersalah. Menyesal ini. Terus 221 siang Cruz masuk ke gedung 12, berjalan lewat tangga menggunakan tas bersenjata. Terus 22 siang habis dia keluar dari tangganya itu tuh, dia keluar langsung nembakin koridor. Langsung tuh dia ngebredet tuh. Terus mecahin kaca, nembakin kelas tuh melalui jendela. Terus dalam hanya 2 menit ia telah membunuh 11 orang dan mencederai 13 orang. Terus akhirnya ia mulai menembaki kelas lagi di 45 detik penyerangan terakhirnya dan membunuh 6 orang serta 4 cedera. Jam 2.28 Cruz meninggalkan senapannya di koridor lalu berlari keluar menuju selatan dan berbaur dengan kerumunan kampus. 2.50 Cruz masuk ke Walmart untuk membeli minum. 3.01 Cruz pergi ke McDonald dan meninggalkan jejak bagi kepolisian. 3.43 ditangkap dia. Berarti tangkapnya di mana nih? Oh, di lingkungan sekitar. Pergi ke McDonald lo, habis ngebunuh pergi ke McDonald aja. Bisa lo makan ya. Iya enggak sih? Bisa lo McD gitu lo, habis ngebunuh capek cuy. Kalau yang Walmart masih mending berarti ya. Iyalah. Beli minum, aus lah pasti kan. Ini ke McD anjing. Kenapa gak langsung ke McD? Kan dapat minum. Oh iya kan? Beli paket ya. Iya goblok anjing. Pada pembunuh goblok sih. Kesel nih gue kalau sama pembunuh-pembunuh kayak gini nih. Anjing sih 6 menit doang loh. 6 menit bunuhnya, dampaknya wah gila. Dampaknya gokil sih. Nah itu sih tadi kurang lebih kasus dari film If Anything Happen I Love You. Sebenarnya cukup sedih sih Vet ya, ketika di SMS yang If anything happen, I love you gitu. Berasa sih tuh. Dan gue pertama kali nonton film ini ya, bodohnya gue kan subtitle off ya. Gue nyalain tuh jadi subtitle Indonesia. Iya gue juga. Selama film padahal gak ada ya? Gak ada ya? Iya gue juga. Cuma satu doang persembahan dari Netflix. Jadi gue gak tahu kayak gitu. Kalau ada dubbing Indo tuh sih. Bingung gue kayak, wah ini mana subtitle lagi. Anjir kayak orang goblok gue nonton. Kayak gitu sih. Tapi ya gimana ya, overall sih gue suka ya. Gue suka ini sebagai jadi Netflix itu bukan film yang untuk dinilai ini pertama menurut gue, tapi film yang untuk kita kenang sih. Maksudnya untuk campaign-nya dia memerangi bahwa sebenarnya penggunaan senjata mungkin atau edukasi dalam penggunaan senjata itu perlu banget. Kayak gitu sih. Gimana Vet dari lu? Dari ada gue, ini gak? Ya, fakta tambahan lagi? Gak ada sih, segitu doang udah. Oke, segitu doang lah ya konten kita hari ini. Mungkin konten tercepat ini Opini Tengah Malam, karena kita sudah mempersiapkan konten penutup yang super lama gitu. Jadi konten ini tuh kayak gue pengen buat ombaknya itu surut dulu nih. Anjing, jangan sih, jangan sampai surut banget sih. Tapi lebih kayak datar dulu, flow sampai kan push. Tungguin gitu aja, tungguin lah momennya atau mainnya ya. Hadiah tahun baru lah ya. Hadiah Natal dan tahun baru lah. Iya, pasti kita kan selalu memberikan hadiah Natal dan tahun baru ya.
Kayak gitu sih. Mungkin kalian bisa tetap ceki-ceki lah ya untuk sosial medianya Opini Tengah Malam. Mungkin sebenarnya rencana gue sih untuk YouTube-nya sih gue nggak pengen vakum gitu. Jadi mungkin sebelum gue liburan, kan masih ada sisa berapa sih ya? 3 minggu ya terakhir. Mungkin gue akan nge-review film. Mungkin gue sendiri atau mungkin nanti ada partner atau siapa untuk gue masukin YouTube gitu. Karena kalau di podcast ya mungkin vakum tuh nggak apa-apa lah ya. Tapi kalau di YouTube ya sayang lah menurut gue. Karena kita mengincar monetize. Kayak gitu. Dan podcast juga kita harus evaluasi ya. Iya, podcast kita evaluasi gitu. Sebenarnya YouTube kan hanya lebih ke konten sampingan karena saja. Kita mengharapkan AdSense juga ya. Kita setelah idealis hampir setahun ya Fet ya. Setahun kita nggak mau main YouTube gitu. Tapi kok lama-lama kayaknya kita butuh deh. Kalau ada yang denger bagus sih gitu. Kayak gitulah kurang lebih. Nah buat kalian nih di YouTube nih yang dengerin sampai sekarang gitu. Jadi untuk pengen tahu konten-konten Opini Tengah Malam secara lengkap tuh ada di podcast gitu. Dan buat yang di podcast gitu pengen tahu apa sih visual-visual yang mungkin kalian gak bisa menggambarkannya di mata kalian di YouTube kayak gitu. Jadi ya saling berkesinambungan. Oke. Segitu aja sih dari gua dan Fedrian untuk episode hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.